warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Al Ustadz Agus Jamsuri menyampaikan tausiahnya, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau Al Ustadz Agus Jamsuri, dengan segala hormat, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Sumangga Abah. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati seluruh keluarga besar para jamaah Rona Senja Majelis Taklim Iwamid on Air yang selalu saya banggakan, dan seluruh pengurus tanpa kecuali, dan tidak lupa kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, Allah senantiasa memberikan waktu untuk kita dalam rangka thalabul ilmi bersama-sama di Majelis Taklim Iwamid, khususnya di Rona Senja ini. Semoga kita bisa istiqomah thalabul ilmi abadan abadah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang baik, jalan yang benar, minal zulumati ilan nur. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini tema kita membahas tentang fikih muamalah. Yang kita tahu bahwa fikih muamalah ini aturan yang ada di dalam syariat Islam yang khusus membahas tentang perdata, tentang harta benda, tentang maliyah. Nah, ini sangat menarik sekali karena fikih muamalah ini fikih yang sangat dinamis. Dinamis itu selalu berubah, fleksibel, mengikuti kondisi kita, kondisi zaman, kemudian kondisi waktu, kemudian dan seluruhnya. Dan ini disebut dengan fikih yang sangat fleksibel, fikih yang dinamis. Tentunya banyak hal di sekitar kita, akad-akad yang sudah kita laksanakan ataupun akad-akad yang barangkali perlu kita coba di dalam fikih muamalah ini. Dan kedua, tentunya juga kita mempunyai persoalan-persoalan yang menggelayuti kita, yang menghantui kita lah tanda kutip, terkait dengan akad-akad fikih maliyah atau fikih muamalah ini. Untuk itu, seperti biasa, tata cara kita tholabul ilmi sore hari ini nanti lebih banyak kepada sharing ya.
sharing mawon, dados kita saling tanya jawab sehingga lebih mengena terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya lagi hangat dan ataupun yang jenengan alami seperti itu pada saat ini itu lebih aktual nggih. Sepakat nggih ngoten nggih. Nanti saya memberikan mukadimah terkait dengan fikih muamalah sedikit. Selanjutnya nanti kita akan tanya jawab dan kurang lebih kita ada waktu pinten Bu nggih niki. Kurang lebih 45 menit Mbok pilih nggih. Karena di sini waktunya sudah 4:30, pas nggih 4:30 dan kita berbuka di WIB ini di Indonesia itu 5:30 sekarang. Oke, berarti ya kurang lebih 45 menit sehingga ada waktu kita untuk menyiapkan berbuka. Insyaallah ngaten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menginjak ke materi bahasan terkait dengan fikih muamalah, saya hanya mengingatkan kula lan panjenengan sedaya jamaah Rona Senja. Tadi malam kita sudah masuk di Lailatul Qadar ya. Di potensi kita mengalami Lailatul Qadar sehingga jangan sampai nanti di malam berikutnya, di malam ganjil berikutnya atau bahkan di malam-malam yang genap pun jangan sampai kita ini terlena sehingga kita meninggalkan salah satu yang paling utama yakni Lailatul Qadar ini. Karena Lailatul Qadar sering kita baca ayatnya, kita baca suratnya di surah Al-Qadar itu yang tadi jenengan juga sudah murojaah bareng-bareng. Sehingga ini luar biasa, jangan sampai kesempatan yang hanya datang sekali ya, artinya ya 1 bulan dalam 1 tahun ini jangan sampai hilang sia-sia. Monggo sareng-sareng nanti malam sudah masuk 10 terakhir ini bulan Ramadan, kula panjenengan jangan sampai anti klimaks, bahasanya itu bahasa kerennya anti klimaks. Yang mestinya kita klimaks mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan fadilah pahala yang luar biasa, justru kita anti klimaks. Jangan sampai, kita harus klimaks. Artinya kita harus maksimal ibadah kita, betul-betul kita booster gitu, kita boosting. Jadi kita perkuat kembali iman kita perkuat kembali kesadaran untuk beribadah, ngaose, dikire, monggo sareng-sareng kita tambah. Karena eman-eman di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu betul-betul malam yang sangat luar biasa. Monggo mugi-mugi kula panjenengan mangke dan selanjutnya sampai berakhirnya bulan Ramadan ini bisa istiqomah dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Sehingga tujuan utama kita, niat utama kita dalam berpuasa yakni dengan niat imanan, yakni dengan iman wahtisaban, karena mengharap ridho, mengharap fadilah, mengharap pahala dari Allah ini betul-betul bisa terwujud. Sehingga akhirnya anihayahnya kita ini mempunyai predikat sebagai seorang muslim dan muslimah yang kamil, yakni yang sempurna. Karena di Ramadan inilah kita membersihkan jiwa kita, sekaligus kita menambah amal ibadah kita. Sekali lagi, tidak ada bulan yang melebihi bulan Ramadan. Melebihi, bayangkan itu 1000 bulan. Itu 1000 bulan itu pinten tahun. Nah ini kalau di dalam mubalaghah, dalam kitab ini kan segotnya mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang ditinggi-tinggikan gitu. Kalau dalam kajian ilmu nahwu itu segotnya itu adalah dalam kajian ilmu balaghah. Nah ini 1000 bulan itu bisa dimaknai bukan 1000-nya saja, bisa dimaknai itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Nah untuk itu sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri, panjenengan sedaya yang hadir dalam jamaah ini untuk betul-betul mengambil waktu, ya, menyempatkan waktu sesibuk apapun kula panjenengan atau bahkan jenengan yang saya sebagian di antara kita didera
masalah mungkin sakit ataupun apapun, monggo kita menyempatkan. Kalau kita keberatan dengan ibadah yang sifatnya fisik, misalkan kita sholat itu kerepotan dan lain sebagainya yang sifatnya fisik, kita bisa beribadah yang bersifat lisani ya, bisa berzikir, kemudian baca Al-Quran, baca sholawat dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terlepas di bulan ini, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini, malam bulan Ramadan ini, jangan sampai kita lepas betul peluang yang sia-sia seperti itu. Akan ya. Jadi sebagai pengingat untuk saya dan panjenengan sedoyo, sehingga sekali lagi di bulan Ramadan ini betul-betul kita punya kenangan yang manis. Di bulan Ramadan ini kita punya hasil yang luar biasa yang bisa kita rasakan mulai dari diri kita, bahkan nanti aksesnya bisa ke seluruh keluarga kita. Pulau panjenengan saya yakin banyak yang juga didera persoalan, masalah dan sebagainya, hutang piutang, mungkin ada hubungan yang tidak harmonis dan lain sebagainya. Kita mengalami semuanya itu. Nah, insya Allah selesai itu masalah itu kalau kita di hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, deple nyuwun teng Gusti Allah, apa yang menjadi persoalan kita utarakan kepadanya, insya Allah masalah kita akan segera dibereskan. Amin, Allahumma amin. Baik, sekarang menginjak kepada materi fikih muamalahnya. Saya akan sedikit mengulang terkait dengan persoalan yang aktual saat ini. Nyun sewu nggih Bapak Ibu sekalian, sedaya jamaah. Kalau kita melihat di medsos, baik itu Facebook, di Google atau dan lain sebagainya, kita juga disuguhkan berbagai persoalan terkait dengan muamalah. Lagi-lagi ini karena nyun sewu ketidaktahuan kita, sebagian masyarakat kita terhadap hukum-hukum Islam, khususnya hukum yang terkait dengan muamalah. Sehingga ketika kita ini berbisnis, ketika kita ini berusaha, berwirausaha, kita kadang tidak mengenal ini halal apa haram, syubhat dan sebagainya. Yang penting menghasilkan uang, menghasilkan secara finansial, itu kita terjam. Masya Allah, naudzubillah. Saya baru sebelum ke sini tadi, saya buka HP, itu langsung di Google, itu kan ada Google Berita itu terjadi nyun sewu pertama arisan bodong, ya Allah, dilakukan oleh salah satu penyanyi di Malang yang mencapai 4 miliar kerugiannya dengan member 14-an orang. Nah ini loh, ada 114 orang dan akumulasi kerugiannya itu mencapai 4 miliar. Ya Allah, niku arto sedoyo lho niku, senes kertas, senes druang niku. 4 miliar. Kemudian kula scroll malih, ada lagi di bawahnya berita itu seorang ibu rumah tangga umur 34 tahun tertipu lowongan pekerjaan rumahan yang berbasis aplikasi. Ya Allah. Beliau kehilangan uang 98 juta. Nah ini menjadi hikmah kula panjenengan. Jadi ayo kita pandai-pandai memilah dan memilih setiap ikhtiar kita di dalam hal keuangan. Yang pertama yang harus kita lihat, bagaimana dari segi hukumnya dalam Islam. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kita bertanya dalam hati kita, iki menggiurkan iki, menaruh uang sekian, dapatnya sekian. Saya arisan sakmene dikasih bonus sekian. Nah, ini kita melihat dari sisi hasilnya secara finansial. Nah, sekarang harus kita balik. Model-model ini halal enggak yo? Model-model seperti ini aman tidak? Model-model seperti ini
nerjang aturan agama apa tidak ya. Nah ini yang harus sekarang kita mulai beralih seperti itu. Oke, semoga kula panjenengan tidak terjadi yang hal demikian. Amin Allahumma amin. Kalaupun di antara kita yang ada ini pernah terjerumus ke dalam hal seperti itu ya itu sebagai hikmah saja, dan kita taubati dan kita hijrah untuk memilih sebuah tawaran-tawaran usaha atau bidang usaha yang betul-betul soheh, yang betul-betul halal. Nah ini hal yang sangat memilukan, karena sekarang ini karena krisis akhlak, krisis moralitas, krisis agama, nyun sewu, hanya KTP saja agamanya itu Islam, tapi ya nggak mengenal Islam itu sendiri, sehingga yang penting orang ini kadang yaitu mengeruk keuntungan dengan cara menipu, mengeruk keuntungan dengan cara memoles bahasa begini begitu, yang intinya adalah itu fake gitu loh. Fake itu ya sesuatu yang menipu, scam dan lain sebagainya, bahasa-bahasa seperti itu. Nah, jangan sampai ini kita terjerat hal yang demikian. Nyun sewu, karena mereka itu menyasar kados penjenengan yang berada di luar negeri ini. Karena apa? Penjenengan yang berada di luar negeri jelas gadah arto, terlepas itu penjenengan masih ada yang proses begini, bangun rumah, bangun apa, dan mungkin membiayai, mungkin apa, orang melihat teman-teman BMI ini ya jelas dia dapat gaji tiap bulan, sehingga selalu ditawari sebuah formula tawaran bisnis yang macam-macam, mulai dari nyun sewu yang dulu pernah kita bahas sebuah asuransi yang unit link itu loh. Jadi asuransi yang menawarkan investasi, kemudian tabungan dan lain sebagainya. Kemudian yang sekarang ini juga yang marak itu yang mulai dari Bitcoin, cryptocurrency seperti itu. Kemudian ada lagi itu saya disambati, barusan saja disambati, saya baru ketipu X Toko. Jadi ada web itu namanya X Toko, itu menjual ya koin harganya sekian. Terus sekarang tuh yang lagi tren namanya NFT gitu loh. NFT itu ya itu ya sebagian dari produk digital gitu loh. Nah itu ternyata scam. Nah, karena jelas di situ namanya memutarkan uang. Ketika upline itu memberikan tawaran kepada downline, ya nanti ya seperti itu terus. Kalau MLM yang tidak punya dasar yang kuat itu seperti itu. Akhirnya yang terakhir lah yang scam. Dan kemudian yang baru-baru ini arisan, yang maksudnya terungkap lah itu arisan. Kemarin juga net itu yang tawaran-tawaran robot trading itu loh. Nah, nyun sewu. Ini sebagai hikmah untuk kita semua, pengetahuan buat kita semua, kula panjenengan. Ya nanti kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, jangan langsung diterima. Jenengan harus berdiskusi, jenengan harus banyak bermusyawarah, baik yang di rumah juga. Karena saya melihat dan juga teman-teman itu banyak yang curhat itu, yang di rumah ini juga banyak yang kena seperti itu. Dan itu semua usia, remaja, dewasa, yang sepuh, banyak yang kena seperti itu. Nah, untuk itu monggo kembali ke mabda kita, ke dasar kita, yakni agama Islam. Sehingga setiap apapun perbuatan kita, itu kalau dalam ilmu tasawuf itu disebutkan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita kerjakan. Tetapi sesuatu yang menjauhkan kepada Allah, ya harus kita jauhi. Itu salah satu prinsip dalam ilmu tasawuf itu seperti itu. Kita bisa melakukan apapun, tetapi selama itu bisa mendatangkan ridho dari Allah. Bisa mendatangkan taqarrub
kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau itu menurut mata kita, menurut angan-angan kita bagus, tapi di situ akan menjauhkan diri kita dari Allah, maka itu harus kita jauhi. Nah, bahasa syariatnya kita harus bisa meninjau ini dari segi hukum bagaimana. Nah itu bisa jenengan bisa bertanya kepada kawan atau orang yang lebih mengerti ya, bertanya kepada rumput yang bergoyang ya, pada asatid atau yang lain lah, monggo silahkan, sehingga kita ini tidak terjerumus kepada hal seperti itu, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kenikmatan yang semu gitu. Kenikmatan yang semu itu contohnya ya tadi, mungkin kita ikut tawaran investasi yang seperti itu, kita mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain sebetulnya kita ini mendolimi orang lain, karena yang baru masuk itu ya kegerus uangnya untuk bayar kita seperti itu. Nah, maka dari itu sekali lagi kita patut waspada, sehingga apa yang menjadi tawaran-tawaran yang tidak memenuhi kriteria syarat fikih Islam, tidak memenuhi syarat kehalalan dalam Islam, itu kita bisa menjauhi dan tidak sampai masuk ke keluarga kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang kedua terkait dengan fikih muamalah ini, ada hal-hal yang juga perlu kita pelajari bersama. Tadi di mukadimah saya sampaikan bahwa muamalah itu sesuatu yang sifatnya memang fleksibel, bukan kaku. Beda dengan ibadah yang sifatnya mahdhah. Kalau ibadah mahdhah yang bersifat langsung vertikal kita kepada Allah itu jelas. Caranya sholat itu demikian. Caranya haji itu demikian. Itu ibadah siam atau puasa itu demikian caranya. Nah ini memang itu mahdhah. Nah kalau muamalah ini sifatnya memang horizontal, yang mana kita ini bermuasyarah, berhubungan dengan orang, individu to individu. Nah, kalau sudah kita bermuasyarah dengan individu, maka yang perlu kita garis bawahi, nyun sewu, karena kaitan dengan muamalah, kita tidak boleh terlalu percaya kepada orang. Nyun sewu, tidak boleh terlalu percaya kepada orang, meskipun itu urusannya dengan keluarga sendiri. Contohnya saja hutang piutang. Lebih baik jenengan itu memberikan sedekah daripada kemudian jenengan dihutangi, di mana jenengan tidak yakin untuk memberi hutang. Contohnya gini, jenengan punya saudara, Mbak, Mas, aku tak milih duitnya sampean ya 1 juta, iki anakku lagi nang rumah sakit begini. Selama jenengan itu masih ada keraguan terhadap profil saudara jenengan, lebih baik jenengan akadnya dipindah saja ke sedekah, di mana sedekah itu sama-sama mendapatkan pahala. Menghutangi orang itu juga pahala, Bu. Tapi ada strateginya dan ada kajiannya. Itu enggak sembarang kita ini menghutangi orang. Jadi kalau misalkan kita melihat saudara kita itu memang betul dia betul membutuhkan, tapi kelihatannya dari track record sebelumnya rada ruwet, lebih baik jenengan sing sampun-sampun jenengan lakoni lah, sebagian kita juga melakukan itu. Aku tak nyumbang 200 aku tak nyumbang 200 Mas. Lebih baik seperti itu. Iki aku ya enek kebutuhan sing mendesak. Itu lebih baik dan itu tidak menyakiti, saya kira kan. Daripada mungkin jenengan menghutang 1 juta, orang balik arepe di sedekahne ya ndak ikhlas, karena ya sedekah kan ya harus ikhlas kan. Terus menimbulkan persoalan di kemudian hari, akhirnya jauh dari persaudaraan, putus silaturahmi, ya seperti yang ada di medsos itu. Pemutus silaturahmi yang paling kejam itu adalah hutang. Makanya di dalam Islam itu memang hutang piutang itu harus ada track record tadi dari fa'ilnya, dainnya. Jadi orang yang berhutang itu dia harus diketahui punya rekod yang baik, attitude yang baik, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Makanya
akadnya itu pasti jelas. Kalau menurut agama Islam nanti pasti jelas. Jadi harta yang dipinjamkan, apa yang diutangkan tuh apa bentuknya, orang yang meminjam tuh bagaimana, yang dipinjami, yang memberikan pinjaman bagaimana, maupun ailehnya bagaimana, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Nah, itu dikandung maksud bagaimana? Dikandung maksud kita ini memang harus tertib di dalam urusan muamalah itu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan kalau kalian itu melakukan suatu transaksi faktub, maka kamu harus menulis, harus mencatat. Ya, artinya harus jelas seperti itu. Nah, artinya dari persoalan tadi itu kemudian dijelentrehnya oleh ulama dalam bentuk akad yang semuanya itu akad itu pasti punya syarat dan rukunnya. Gitu. Sehingga kalau kita mengacu kepada fikih Islam, insya Allah kita aman, gitu loh. Karena kita sudah dipagari dengan aturan-aturan. Dan kita tidak sembarang memberikan hutang bunga. Kita itu kalau misalkan mudorobah, mudoribnya, mudorob alehnya, mudorib ilehnya, itu semua ada catatannya dan ada syaratnya. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita harus hati-hati ketika kita bermuasyarah, bermuamalah dengan orang lain. Dan bukan berarti kita ini cetil, bukan berarti kita ini apa ya, pelit dan lain sebagainya. Bukan, karena ini untuk menjaga kita. Karena bagaimanapun juga akhirnya toh akan menjadi dosa. Ingat, kita ingin mendapat pahala dengan menghutangi orang contohnya. Tapi di kemudian hari kita qati'u silaturahmi, kita menjadi pemutus silaturahmi, itu juga akhirnya memberikan dampak yang tidak baik, kan? Seperti itu. Kemudian setelah kita mengkaji orangnya yang akan kita bantu, kita utangi, kita pinjami, atau kita ajak kerjasama, kita ajak muamalah, yang kedua ya harus lihat konsepnya. Ini bentuknya apa, bentuk usahanya apa, bentuk bisnisnya apa, bentuk akadnya apa, itu harus kita kaji. Selanjutnya barangnya bagaimana, barang yang akan kita putar, barang yang akan kita manfaatkan, barang yang kita kerjasamanya itu bagaimana. Nah, ini harus jelas. Nah, sekali lagi, kalau kita mengacu kepada aturan Islam, aturan fikih, muamalah, insya Allah kita akan terbebas atau setidak-tidaknya tercegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa? Kita akan terhindar dari kemaksiatan, kita akan terhindar dari dosa tadi, kita terhindar dari penipuan dan sebagainya. Oke, kula kita ngaten nggih mukadimah terkait dengan fikih muamalah. Karena fikih muamalah tadi saya singgung di depan, itu memang sangat luas, sangat fleksibel. Sehingga setiap ada persoalan baru, akad baru, kita juga harus mengkaji dulu. Para fuqaha, para ahli fikih yang mengerti tentang hukum agama Islam ini akan mengkaji dan tidak serampangan itu. Jadi contohnya kemarin tuh pas Basul Masail, saya awal Ramadan kemarin itu Basul Masail keliling NU Kecamatan Selopuro ini kan HTMI ini pengurus masjid Kecamatan Pulau ini kan selalu diskusi jam 9 malam tuh mengkaji kitab sekaligus Basul Masail. Nah, Basul Masail yang ada itu paling banyak yang disampaikan oleh umat, oleh jamaah itu terkait muamalah. Nah, itu akhirnya ya terjadi perdebatan yang luar biasa dan akhirnya mauquf itu jadi PR. Kenapa? Karena nggak bisa kita jawab hari itu juga karena melibatkan orang yang lebih ahli. Oke, seperti itu. Nah, kemarin tuh membahas tentang niku sebetulnya ya sudah pernah saya singgung. Itu masalah NFT dan apa niku kripto juga kemarin seperti. Oke, ngoten gue pilih saya kembalikan kepada Ibu Moderator bahwa alam bisawab. Monggo kita buka sesi pertanyaannya. Monggo saya mengikuti arahan dari Ibu Moderator. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Perkenalkan Bapak Ustadz, saya Sumiasi dari Palembang. Pertanyaan dari saya berkaitan dengan berita yang marak saat ini, yaitu penelantaran jamaah umroh di tanah suci. Yang melibatkan dari travel pemberangkatannya, dan sekarang ini sepertinya juga banyak penawaran untuk beribadah umroh dengan cara berangkat dulu bayar belakangan. Ini banyak sekali, bahkan bahkan juga sudah sampai merekrut dari teman-teman PMI yang ada di Taiwan. Nah, ini kayaknya bakal banyak yang tergiur seperti itu, Ustadz. Nah, ini bagaimana Islam memandang hal itu, pemberangkatan ibadah ke tanah suci dengan cara dihutangi dulu, begitu Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah untuk menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Mungkin berarti dari Lampung, silahkan pertanyaannya. Ibu Sinten. Ibu Indarti ya Bapak Ustaz. Indarti, Ibu Indarti, nggih, Lampung. Nggih. Saking Lampung. Lampung. Sangat apa niki di luar dari tema. Silakan. Pertanyaan saya, samakah zakat pertanian yang diairi dengan sumur bor dengan pada air hujan, Matan? Ngaten nika, nggih. Yang dialiri, nggih, monggo, nggih. Tiga dulu monggo tunggal malih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula Lampung juga kan. Lampung, nggih, siap, nggih. Ya tadi kibarnya sudah ya Ibu Sinten. nurut. Kula Taimatul, Mbah. Niki seandainya kita berdagang di kampung ya Pak, kalau kita jualan baju, bagaimana triknya agar antara yang cash sama yang yang hutang mungkin ya Pak ya, agar tidak menyakiti dan kita juga tidak sakit hati mungkin gitu, seperti itu. Minta trik-triknya bagaimana Pak Matan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu nggih, 3 rumiyin nggih, saking Ibu Sumiasih, saking Ibu Indarti, saking Ibu Naimatul nggih leres nggih. Nggih, Pak. Nggih. Bismillah, kula coba dijawab. Yang pertama, Ibu Sumasih sharing pertanyaan terkait dengan kasus yang saat ini sedang marak. Ada beberapa agent travel yang tidak bertanggung jawab sehingga sampai terlantar hampir 40 hari, dan bahkan itu pelakunya yang hari ini itu residivis, ya. Jadi yang sebelumnya juga sudah punya kasus yang sama, kemudian membeli PT baru untuk menyembunyikan identitasnya dan membuat heboh lagi, mendolimi orang dengan penelantaran jamaah umroh. Nah, terkait dengan fenomena seperti ini, nyun sewu kula panjenengan ini harus bijak menyikapi. Dalam Islam itu jelas sekali bahwa kalau kita ini beribadah ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini bahkan kalau nggak mampu sholat itu dengan berdiri kita bisa duduk. Kemudian kalau nggak bisa duduk kita bisa sambil rebahan, tidur dan sebagainya. Pun juga di dalam ibadah haji umroh itu ada syarat istito'ah. Istito'ah itu adalah ada kemampuan. Nah, kemampuan ini kalau dijelaskan dalam fikih oleh ulama disebutkan istito'ah. Yang pertama jasmaniyah,
Artinya secara fisik kita mampu, badan kita harus sehat. Ketika kita sakit ya kita jangan memaksakan diri untuk berangkat umroh. Yang kedua, maliyah. Maliyah itu dari segi finansial kita mampu. Artinya apa? Bisa untuk biaya ongkosnya baik berangkat maupun pulang dan juga ketika di sana. Sehingga kita ini betul-betul terjamin dan bisa beribadah dengan jenak, dengan tenang lah ketika di Makkah Al-Mukarramah. Nah, seperti itu. Itu ada syarat istitoah. Istitoah yang ketiga itu dari segi keamanan. Jadi kalau situasi negara kita lagi chaos, lagi tidak aman, ada huru hara, ya kita tidak disarankan untuk pergi umroh, itu loh. Nah, karena apa? Kalau kita memaksakan diri, ibadah yang asalnya sunnah, itu bisa makruh, bahkan bisa haram. Kenapa? Karena kita ini dilarang menjerumuskan diri kita. Kita ini dilarang, katakanlah bunuh diri gitu loh. Kita dilarang untuk ya menyakiti, mendolimi kita sendiri. Contohnya yang jauh, kita nekat umroh, di mana umroh ini idealnya itu sekarang umroh itu ya sing aman itu 27 juta lebih lah. 25 kurang niku mawon sekarang itu karena dengan kurs dolar yang sekian demikian itu juga minimalis banget. Oke, yang aman tuh yang untuk saat ini saya lihat itu ya 27 juta ke atas. Itu insya Allah relatif aman. Itu yang paket 1 minggu atau 9 hari itu relatif aman. Nah kalau kurang dari itu, ibaratnya kita ini nyun sewu, kita menjerumuskan diri kita sendiri. Karena dihitung-hitung secara matematik itu juga nggak masuk. Misalkan ongkosnya itu harus beli tiket sekian, kita harus syarat visa meningitis, kemudian nanti di sana harus nginep di hotel, makan dan lain sebagainya. Nah itu makanya ada istitoah yang mana kita tidak boleh membabi buta untuk menjalankan ibadah ini. Okay? Sehingga syarat istitoah itu suatu keharusan yang mana ini menjadi perhatian kepada para calon jamaah yang akan pergi umroh maupun haji. Nah, terkait dengan prosesnya sekarang, kalau istitoahnya itu dari segi maliyah, itu kan ada banyak cara nggih. Ada yang nyun sewu, biasanya kita berhaji itu ada yang jual tanah, jual kebun dan lain sebagainya, jual aset lah itu. Selama itu aset itu memang dipersiapkan untuk itu, ya nggak masalah. Artinya tidak mengganggu situasi perekonomian keluarga. Misalkan dalam keluarga itu jenengan memaksakan diri untuk beribadah haji. Nah, ketika jenengan beribadah haji, jenengan menjual sawah. Nah, jenengan jual sawah itu jangan sampai mengganggu sirkulasi keuangan keluarga. Dalam hal ini, nanti kalau sampai berangkat dengan menjual ini, nanti makan saja sulit. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau itu berupa aset yang memang jenengan siapkan dan aman, ya toh, jenengan punya tanah katakanlah hampir 1 hektar, jenengan nyuil sedikit dan itu tidak ada masalah, ya nggak masalah. Ini juga kaitan dengan kebijaksanaan kita, gitu. Sehingga jangan sampai kita ini mengejar ridho Allah, tapi di sisi lain itu kita mencari kebencian Allah, itulah. Bahkan membuat benci orang, mendolimi orang. Jangan sampai karena ego pribadi kita pengen berangkat sembuh, kono lah aku sementing umroh, ngomah urus-urus sono, misalnya contoh seperti itu. Padahal neng omah ora ditinggali duit dan sebagainya. Nah, padahal kita beribadah umroh, ibadah haji itu ada amalan-amalan yang pahalanya hampir sama dengan itu, gitu loh. Contohnya kita kalau nggak bisa haji, ya kita sholat Jumat 40 kali pun itu sudah kategori fadilahnya hampir sama di sana. Itu sebagai obat lah untuk orang-orang yang belum bisa berangkat ke sana. Nah, sekarang kalau tadi kembali ke muamalahnya, dari segi muamalahnya, kita dihutangi dulu ketika berangkat umroh. Pada prinsipnya nggak masalah. Nyun sewu, saya hutang ke teman atau ke siapapun, atau bahkan itu sekarang tawaran yang dari bank muamalat itu atau bank syariah lainnya, itu kan ada
umroh talangan toh Bu nggih, diberangkatkan dulu terus nanti kita ngangsur. Selama kita ada kemampuan untuk itu, ada kemampuan untuk itu, ada yang dijaga nih untuk membayar itu dan tidak mengganggu kebutuhan yang pokok. Pokok itu apa? Makan, sandang, papan, itu kan kebutuhan primer kita, nggih. Itu selama tidak mengganggu itu monggo, tidak masalah. Jenengan nyun sewu, jenengan ini PMI, nggih. PMI ini jenengan sebetulnya tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Tapi jenengan punya kelebihan rezeki, pengen budal umroh, ya nggak masalah. Tentunya jenengan berangkatnya nanti harus izin suami. Tapi dari segi maliyah jenengan buatan ngerepoti suami yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Artinya tanpa jenengan bantu pun keluarga sebetulnya sudah bisa eksis, bisa settle, rumah juga wis toto lah, dan itu nggak masalah. Jenengan jadi PMI misalkan kontraknya 3 tahun dan jenengan gajinya 8 juta, bisa ngangsur 1 juta, berarti jenengan kategorinya istiqomah, tidak masalah karena ada yang bisa dibayarkan secara nyata. Nah, yang saya maksud yang nggak boleh itu yang yang gaji nggak genah, hasil pertanian yang nggak genah, akal-akal utang untuk umroh. Nah ini berisiko. Kalau menurut saya itu nggak boleh, makruh lah. Kalau kita ini berangkatnya itu memang betul-betul istiqomah, kita mampu benar, itu insya Allah itu kategorinya boleh. Jadi tadi pertanyaannya yang spesifik, bagaimana untuk yang tadi dihutangi tadi. Nah itu tadi boleh. Kalau menurut hukum itu hutang piutang itu boleh. Yang penting nanti akadnya jelas, nggih. Jangan asal-asalan, yang penting akadnya jelas, akadnya dain. Kalau itu dari bank atau dari apa, ya bank syariah, monggo silahkan, tidak masalah. Yang penting jelas dan jenengan memastikan bisa membayar itu. Dan itu boleh, nggih. Ngoten Bu nggih? Tidak masalah nggih. Tapi kalau saran saya ini. Saran saya itu lebih baik menabung sendiri. Nggih. Menabung sendiri sedikit, misalnya jenengan di Taiwan itu 3 tahun, saya yakin itu sudah turah, itu bahkan tinggi gaji pun sakit, dan jenengan sakit memilah itu, artinya jenengan itu sudah nggak ada beban apapun, budal ya wis duit dhewe, enek duite, enek barange, clear, sudah nggak menanggung hutang. Kan beda rasanya jenengan budal umroh, tapi baru umroh terus nyicil, kan nggak penak banget niku. Tapi kalau dari kajian fikihnya itu tidak masalah selama itu satu akadnya jelas, pakai akad syariah. Kalau di perbankan ya akadnya di bank syariah itu. Terus yang kedua ada kepastian untuk membayar. Kalau jenengan tidak ada kepastian untuk membayar, tidak ada yang dibayarkan tiap bulan, nggak kena dijaga nih, itu menurut saya tidak boleh. Yang pertama terkait dengan tadi ya hutang-hutang terkait berangkat umroh, seperti itu. Terus kemudian catatan saya untuk umroh lagi, karena semakin banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi kalau ada tawaran umroh murah, saran saya meskipun itu yang bawa Pak Ustadz, Pak Kiai, artis dan lain sebagainya, saya sarankan dijauhi, karena itu nanti pasti akan scam. Kalau murah banget itu nggak masuk akal. Contohnya kasus first travel nih Pak. First travel itu kan hanya bayar 14 juta tapi berangkat 2 tahun berikutnya. Itu kan ya scam itu. Artinya memang betul menipu itu. Yang berangkat sekarang pakai uang jamaahnya yang baru daftar. Nah itu scam itu. Jadi tolong hal-hal yang seperti itu kita jauhi. Jadi yang nyata saja. Jadi yang saya sampaikan tadi, misalnya jenengan itu mau berangkat, itu yaitu tadi memastikan bahwa itu masuk akal lah secara matematika, dan yang kedua agennya itu juga yang betul-betul terdaftar di Kemenak dan
tidak ada catatan yang buruk orang yang ada di dalamnya gitu. Nggih, ngoten nggih. Saged dipun pahami nggih. Nggih, saged halo. Paham. Nggih, ya intinya gitu nggih. Upami nyun sewu saya ulangi lagi jenengan misale aku saiki mumpung J6 ya tak budal saiki. Terus aku ki yo sik duwe aset ngene wis ora apa-apa lah tambah titik utang ning bank ngene wong yo enek sing tak bayarne mboten masalah nggih. Itu mboten masalah. Yang penting itu tadi syaratnya dan nggih. Nambahin Pak Ustadz. Ini terjadi sama saya. Nggih, masalah umroh itu tadi. Saya sudah daftar dengan DP uang sekian gitu Pak Ustadz. Rencananya kan akhir tahun ini saya pulang. Mungkin ada kemungkinan awal tahun mau berangkat. Ternyata gimana ya? Sedangkan untuk pulang ke Indonesia itu masih ragu. Masih ingin betah di Taiwan. Itu gimana Pak Ustadz? Nanti apakah uang yang udah masuk DP itu seandainya kita akhir tahun ini nggak pulang, apakah uang itu kembali atau hangus itu Pak Ustadz? Gimana cara itu uangnya gitu Pak Ustadz? Karena udah DP akhir tahun ini mau pulang, mungkin tahun depan awal berangkat gitu. Ternyata masih berat ninggalin Taiwan. Seandainya kita masih bertahan di Taiwan. Paham. Nggih. Ya, nggih. Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sebentar, ini saya mati. Saya pakai WiFi. Bisa didengar mboten nggih? Soalnya putus-putus. Bisa. Bisa nggih ini? Soalnya saya pakai data itu cuma 1 nih. Bu yang menambahi yang kasusnya nggak jadi berangkat umroh, saya ulangi tadi putus-putus. Kasusnya pripun nggih tadi gimana Bu? Mohon diulangi sebentar. Sudah DP sudah masuk. Halo? Nggih. Halo. Diterima saya nggih. Nggih. Begini Bapak Ustaz, karena ini waktunya sudah menjelang maghrib, tadi masih ada pertanyaan di belakang untuk Ibu Wina, mungkin di lain kesempatan ya. Di lain kesempatan dipertanyakan lagi, jadi untuk yang tadi pertanyaan dari Ibu Indarti saja langsung. Terima kasih Bapak Ustaz. Mohon maaf Bu Wina. Atau gini nggih, niki karena faktor teknis ngapunten. Suarane jenengan itu ndak terdengar oleh saya. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dari Bu Indarti mawon apa? Terus kan, sinyal saya gangguan sinyalnya ya. Nggih. Jawaban tadi saya jawab nanti lewat lewat grup saya jawab lewat ini ya. Mohon maaf ini listrik mati, terus paket saya ini juga kurang bagus, jadi terputus-putus ngapunten. Saya jawab lewat grup saja nanti kalau sudah wifi-nya nyala nggih. Ngapunten. Ini Masya Allah ini karena juga ini. Nggih, apa ditunggu jawabannya nggih, Pak. Siap. Amin ya. Ngapunten. Disampaikan mohon maaf lahir batin kepada Ibu yang bertanya, Ibu Wina dan Ibu Indarti ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dari panjenengan berdua, nanti pertanyaannya dikirim melalui pesan singkat seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Dan kepada Bapak Ustadz kami sampaikan terima kasih sudah membersamai kami di Rona Senja petang hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja Rona Senja kita tutup. Dari keluarga Melati yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah khilaf kata. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Masih ada satu lagi atau sampai jumpa tahun depan? Yes, pokoknya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Monggo. Terima kasih semuanya dan mari untuk salam kepada beliau Bapak dari Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melati monggo pamit undur diri monggo aturan. Waalaikumsalam.